Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya Bubut PCP Store. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman, untuk semua rekan-rekan dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Ya. Nah, ini kita akan sepil-sepil sedikit ya teman-teman. Ini ada sedikit sepil-sepil masalah pengerjaan Grehon ya. Grehon tahun 2025 ini. Ya, nah ini tahun 2025 ya. Cuma di sini ada sedikit yang sangat-sangat lucu sekali. Pengerjaannya itu entah bagaimana pemikirannya atau mungkin ya si pengrajinnya itu tidak memahami atau kurang update di media bagaimana cara proses mengerjakan si Grehon ini ya. Nah, cuma di sini saya nggak bisa sebutkan ya ini pengerjaannya siapa, cukup saya saja yang tahu dengan konsumen saya yang tahu ya. Ini barangnya dari mana ya. Cuma yang jelasnya ini saya sampaikan buat yang mempunyai stok Grehon atau buat teman-teman nanti yang mau bubut unit Grehon ya, unit laras Grehon ini. Ini saya kasih tahu, saya jelaskan kembali ya teman-teman. Saya jelaskan kembali untuk markingnya ini harusnya ini di bagian loading ya, di bagian loading bukan di bagian cuk ya. Nah, jangan sampai terjadi seperti ini. Ini bisa teman-teman lihat, ini posisinya karena mungkin lama di ekspedisi ya. Ini dikirim dari Kalimantan Barat ya. Ini dikirim dari Kalimantan Barat. Beliau ada telepon waktu itu sebelum Lebaran, ada telepon ke saya. Beliau menanyakan ke saya, Mas, saya mau tanya itu untuk si Grehon ini, katanya itu ada pangkal ujung sama pangkal depan nggak, katanya ada ininya nggak, atau sama saja antara depan dan belakang. Kata saya itu untuk bagian depan dan belakangnya itu ada sedikit perbedaan, itu nggak sama, kata saya. Yang bagian belakangnya Mas yang mana? Yang bagian belakangnya yang untuk loadingnya itu yang ada marking Grehon yang di bagian sini. Nah, kata beliau, aduh, katanya saya ini beli unit dari si A, katanya. Ini saya beli unit Black N kalau nggak salah ya, Black N atau NBA, karena ya sama itu ya. Kalau nggak salah NBA kalau nggak salah ya. Nah, kata beliau, ini Mas, sampean lihat video call, katanya. Oke, kata saya. Kenapa Mas, permasalahannya seperti apa? Permasalahannya seperti ini Mas. Ini di bagian drat ini sama si pengrajinnya itu ya, sama si penjualnya ini nggak di crowning sama sekali, kata dia. Dan apa betul markingnya ini di posisi bagian depan? Nah, kata saya, waduh Mas, kalau seperti itu sudah salah. Harusnya si bagian marking ini dia posisinya di bagian loading ya, di bagian sini. Nah, cuma yang pertama itu ya, kasusnya. Yang kedua, sedangkan si PNP Black N atau NBA ini ya, dia itu sistemnya sistem adapter ya, bukan sistem lubang transfer. Jadi untuk pengerjaannya ini bisa teman-teman lihat untuk hasil bubutannya, andaikan karat ini nggak ada dan bekas mata pisaunya itu seperti apa ya, bisa teman-teman bayangkan. Tapi kalau misalkan posisi masuk ke chambernya aman ya, itu mungkin nggak akan komplain, nggak akan dikirimkan ke sini. Cuma untuk menjaga reputasi kepercayaan beliau terhadap penjualnya, saya jelaskan kembali Mas, sebelum dikirim ke saya, coba sampean hubungi dulu si penjualnya. Nanti sampean jelaskan bagaimana. Nah, nanti kalau misalkan
si pihak penjualnya ini ada bertanggung jawab untuk revisi, gak usah dikembalikan ke saya. Cukup kita aja yang tahu ya, cukup sampaikan ke saya permasalahannya ini. Oke, kata saya kan. Berarti kan ada pertanggungjawaban dari pihak penjual. Namun, nah, kata beliau, nanti saya coba dulu, saya hubungi dulu orang yang kirim barangnya ke saya. Nah, oke, siap, kata saya kan. Nah, setelah itu dari pihak si penjual itu katanya nggak ada respon lagi. Sudah tak telepon beberapa kali, tak chat lagi. Nah, lost kontak langsung. Dan yang lucunya ini mungkin ya kalau misalkan cuma longgar sedikit untuk yang masuk ke chambernya itu nggak masalah. Cuma yang jadi masalahnya itu yang untuk PNP, NBL atau NBA, maaf bukan NBL, Black End sama NBA itu sistemnya harus di sini tuh harus ada O-ring, ya harus ada O-ring. Nah kalau seperti ini otomatis dia bocor, nggak bisa dipakai. Ini untuk dudukan O-ringnya pun nggak ada, untuk loadingannya pun ini nggak di loading, ya nggak di loading sama sekali, ya. Misalkan di sini sudah ada dudukan O-ring ataupun sudah di loading, mungkin dengan adanya posisi terbalik seperti ini, mungkin bisa beliau coba dulu, bisa beliau cek bagaimana hasil akhirnya ya. Kalau misalkan bagus akurasinya karena bisa dipasang di unitnya, mungkin nggak masalah ya, beliau nggak bakalan komplain. Tapi ya karena pengerjaannya seperti ini, ya otomatis nggak bisa dipakai teman-teman, ya otomatis nggak bisa dipakai ya. Kalau masalah nggak di crowning ulang ataupun nggak di loading ya, yang penting bisa masang aja dulu di unit ya, mungkin sama beliau dicoba dipasang ya. Nah ini seperti ini teman-teman, ini akan kita revisi nanti ya. Nanti akan saya perlihatkan hasil revisiannya seperti apa. Akan kita proses, akan kita sepi lagi ya. Mungkin ini untuk yang bagian depannya ini, karena di sini sudah ada 14. Kemarin kalau nggak salah beliau itu meminta dipasangkan sistem sistem stabilizer peredam ya. Minta dibuatkan langsung. Untuk di bagian sini ini mau gak mau sidrat ini kita potong, kita buang. Jadi larasnya itu jadi lebih pendek ya. Larasnya nanti lebih pendek, kebuang sekitar ini berapa ya? Sekitar 2 cm lah. Ya 2 cm. Nah, mungkin harapan beliau ini karena stok grehon di saya nggak ada dan di si penjualnya masih punya stok grehon, langsunglah pesan unit dengan larasnya sekalian ya, dengan larasnya minta langsung disettingkan mungkin. Tapi ya kalau misalkan seperti ini, menurut saya ya gimana mau nyetingnya, kayaknya belum bisa disetting ini ya, karena ya larasnya pun nggak bisa dipakai, terkecuali ya memanipulasi hasil video tes akurasinya atau seperti apa menggunakan unit yang lain itu bisa. Tapi kalau di kita real aja apa adanya. Mungkin harapan beliau ya, konsumennya itu meminta hasil bubutannya seperti yang biasa saya kerjakan ya. Sebentar saya simpan dulu. Nah mungkin harapannya beliau itu hasil bubutannya yang masuk ke chamber itu bisa ya seperti ini. Cuma kalau yang ini PNP GTX ini ya, PNP GTX. Nah kalau yang ini untuk di bagian depannya seperti ini, mungkin harapannya nanti akan kita revisi ya, akan kita jadikan seperti ini ya. Dan seperti yang saya tadi bilang, ini untuk marking grehonnya ya. Nah untuk marking grehonnya itu di bagian loading ya. Nah di bagian loading untuk marking grehonnya seperti ini teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai stok laras grehon
Nah, untuk markingnya ini di bagian belakang, untuk di bagian depannya itu yang non marking, jangan sampai terbalik. Meskipun didorong pakai peluru ya sama-sama saja, mungkin ya itu ada sedikit perbedaan, dan kita pun pernah kita di tahun 2024 ya yang non marking. Cuman dari sana tetap ada tanda mana untuk bagian depan, mana untuk bagian belakang. Kita coba satu, kita posisi kita balik ya, kita balikan ya, mana bagian belakangnya, mana bagian depannya, kita balik, kita bubut, kita PNP-kan, kita cek di unit, tetap hasilnya tetap ngawur alias acak-acakan ya, nggak jelas. Nah, nanti kita sepil ya, sepil proses pengerjaannya teman-teman. Oke, kita lanjut dulu. Nah, oke teman-teman, jadi untuk yang sistem sistem adaptor itu, dia itu minimal ya, kalau misalkan untuk kode 14 itu harusnya 1398 atau 1399. Nah, ini minusnya itu sudah kurang lebih berapa ya ini? Berarti 0,2 ini ya. Nah, ya. Nah, ini sudah 0,2, harusnya itu 2% atau ya 2% lah ya. Nah, ini sudah 0,2. Jadi kalau misalkan 1380 itu misalkan untuk laras OD14 yang sistem lubang transfer pun ya, itu nggak bisa ya, nggak bisa. Pasti oblak kalau misalkan lubang sistem lubang transfer. Nah, sedangkan kalau misalkan pengerjaannya seperti ini dengan visual yang seperti ini, mungkin kalau ini kita finishing lagi, kita amplas ya, kita ratakan, ini mungkin kemungkinan jadi ukurannya itu sekitar 13 berapa ya, 1375 ya, 1375. Nah, ya. Nanti kita garap, kita proses. Oke bosku, kita lanjut karena ini sudah salah ya. Mau gak mau kita potong bagian sini mas, potongnya jangan di situ, nanti markingnya nggak di sini mas. Wah, habis itu. Nah, sini aja motongnya, cukup lah. Ini seperti biasa teman-teman, ini menggunakan wire cutting ya, CNC, cokor and kokod. Nah, itu cokornya, ini kokodnya ya. Nah, ini dengan terpaksa, dengan berat hati kita potong karena sudah salah pengerjaan. Jadi untuk teman-teman nanti carilah bengkel yang betul-betul memahami dengan sistem pemasangan atau pengerjaannya ya. Oke teman-teman, ini sudah mulai putus ya. Nah, inilah perbedaan pemotongan dengan wire cutting ya, sangat presisi sekali. Menceng sedikit wajar.